Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mofid Eko Purwanto selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang jenis hama dan bentuk kerusakannya. Kami telah mendiskusikannya dan merangkum dalam bentuk PowerPoint yang akan kami share berikut ini. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 3 dimulai dari Dava. Kepada Dava, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya David Yogak dengan akhiran NIM 088. Perkenalkan, nama saya Bima Kiranani Pratama dengan akhiran NIM 089. Perkenalkan, nama saya Dodit Aldiriansyah dengan akhiran NIM 090. Perkenalkan, nama saya Tessa Oktavira Dewanti dengan akhiran NIM 091. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Untuk materi pertama mengenai hama tanaman semusim akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tessa Oktavira. Kepada Tessa saya persilahkan. Oke Dodi, terima kasih. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai hama tanaman semusim, kemudian hama tanaman tahunan, dan hama tanaman pasca panen. Oke, yang pertama itu ada hama tanaman semusim atau annual crop pest. Nah, the definition of annual crop are plants that germinate, grow, flower, produce seeds, and die in just a year or even less than a year. Jadi tanaman semusim itu adalah tanaman yang berproduksi dan mati kurang dari 1 tahun atau 1 tahun lah. Contoh dari tanaman semusim itu ada padi, kedelai, dan jagung. Oke, next. Okay, the first is rice plant. The pest is the brown planthopper or Nila parvata lugens. The brown planthopper is a destructive pest of rice plant because it sucks the rice liquid directly. Jadi hama yang menyerang tanaman padi itu adalah warung batang coklat. Lah hama ini menyerang dengan menghisap cairan padi yang kemudian then the plants dry like burning. The symptom is called happen burn. Kemudian setelah tanaman itu kering, muncul bercak-bercak atau akibat dari serangan hama tadi seperti pada gambar yang kedua. Kemudian the brown planthopers can transmit virus and also vector. Jadi selain menjadi hama, warung batang coklat itu bisa menjadi vektor dan virus penular penyakit. Next. Okay, the second is soybean plant. The pest is soybean leaf beetle or Paidonia inclusa. The beetle can attack young plants until before harvest. Jadi hama yang menyerang tanaman padi itu adalah kumbang daun kedelai lah. Kumbang daun kedelai ini menyerang dari tanaman kedelai masih muda sampai sebelum panen. Yang menyerang itu baik kumbang dewasa maupun larva. The both adults and larva can damage shoots, young petals, pods, and leaves. Jadi hama ini menyerang bagian pucuk, kemudian tangkai daun muda, polong, serta daun, seperti yang ada di gambar kedua. Oke, next. Oke, the third is corn plant. The pest is corn stalk borer or Pyrausta nuclealis. The corn stem borer attacks the stem so that there are many holes inside the stem. There are also hoist marks. Jadi, hama yang menyerang tanaman jagung itu adalah Pyrausta nuclealis atau penggerek batang jagung lah. Hama ini menyerang dengan cara menyerang bagian batang dengan cara menggerek sehingga banyak lubang-lubang yang ada di batang. Kemudian setelah menyerang batang jagung tersebut, kemudian muncul tepung gerekan berwarna coklat. In the drill hole, brown flour comes out. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tessa yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bima. Kepada Bima saya persilahkan. Tanaman tahunan atau perennial crop pest. Annual plant are type of plant that live throughout the year and can be harvested throughout the year as well. Tanaman tahunan adalah jenis tanaman yang masa hidupnya sepanjang tahun dan dapat dipanen sepanjang tahun pula. An example of an annual plant is a tea, coffee, coconut. Contoh tanaman tahunan adalah kopi, kelapa, dan teh.
coconut atau kelapa. The pest is horn beetle. Symptoms of attack from horn beetles are when the young leaves that are still further are eaten until they are cut. When they are opened, they will be shaped like a fan. Gejala serangan dari kumbang tanduk adalah ketika daun muda yang masih terlipat dimakan hingga terpotong. Nanti ketika terbuka akan terbentuk seperti kipas. Coffee. The pest is coffee fruit powder. The make coffee series are rubbed. Young coffee series when attacked will change color to yellow and fall. Keping buah kopi rusak terkerek. Buah kopi yang masih muda apabila terserang akan berubah warna menjadi kuning, kemudian gugur. Next. Baik, terima kasih kepada Bima yang sudah menjelaskan materinya. Kemudian kepada Dava, saya persilahkan untuk menjelaskan materi berikutnya. Okay, the next plant of tea atau teh, the name of pest tea leaf roller or Enarmonia leucostama. Enarmonia leucostama wins tea leaf using fine threads produced by ismut. Enarmonia leucostama menggulung pucuk daun teh menggunakan benang-benang halus yang diproduksi oleh mulutnya. These fine threads are used to tie the bond between the leaf on the shoot. Benang-benang halus tersebut digunakan untuk mengikat rekatan antara daun-daun di pucuk. The leaf rolls on the shoots are used to wrap caterpillars which will turn into cocoons. Gulungan daun di pucuk tersebut digunakan sebagai pembungkus ulat yang akan berubah menjadi kepompong. The next is hama pasca panen or post-harvest pest. Post-harvest plants are plants that have gone through the production process, which are then stored to maintain them in good and proper condition and remain delicious for consumption. Post-harvest pests are pests that attack plant product. Tanaman pasca panen adalah tanaman yang telah melalui proses produksi panen yang kemudian disimpan untuk mempertahankan dalam kondisi baik serta layak dan tetap enak dikonsumsi. Hama pasca panen adalah hama yang menyerang produk tanaman. Kemudian ada padi atau rice plant. The name of pest is rice beetle or Cytopolus oryzae. Rice lice can produce as many as 300 until 300 eggs. Rice lice will mix all in each grain of rice first to a depth of 1 millimeter and then lay their eggs in the holes. Kutu beras ini dapat menghasilkan telur sebanyak 300 sampai 400 butir. Kemudian kutu beras akan melumbangi tiap-tiap butir beras terlebih dahulu sedalam 1 mm. Kemudian meletakkan telurnya di lubang-lubang tersebut. Baik, terima kasih kepada Dava yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu hama pada tanaman jagung atau butir jagung yang disebut kumbang jagung atau bahasa latinnya yaitu Cytopilus deimas. The corn beetle will make a hole in each corn kernel. Insert the egg into the hole and cover the hole with gelatin. Jadi kumbang jagung ini akan membuat lubang di setiap butir jagung. Nah kemudian dia akan meletakkannya telur tersebut dalam lubang tersebut dan kemudian menutup lubang tersebut dengan zat gelatin. After a few days, the eggs will hatch and the larva will then make the inside to the corn kernel. Jadi setelah beberapa hari telur akan menetas dan larvanya pun akan merusak bagian dalam biji jagung tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada hama pada kacang atau disebut kumbang biji atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu seed beetle, dalam bahasa latinnya yaitu Calobrocus sinensis.
The eggs will be laid on the surface of the bean seed and then hatch after 3 to 5 days. Jadi telur akan diletakkan pada permukaan biji kacang dan kemudian menetas setelah 3 sampai 5 hari. The larva will burrow the beans until they have holes and stay in the seed until they become imago or adult. Jadi larvanya ini akan menggerek biji-biji kacang sampai berlubang dan tinggal di dalam biji sampai menjadi imago atau dewasa. Next, untuk selanjutnya cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Jika dirasa ada kesalahan kata atau perkataan kami yang dapat mengenai hati teman-teman, kami mohon maaf, dan jika ada hal positifnya bisa diambil oleh teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.